membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi nama Bapak ini sudah disebut ya oleh yang lebih baik, yang maha baik, yakni Allah, di hadapan makhluk yang terbaik, yaitu malaikat. Jadi masih nggak saya sebut namanya, tapi nama kita plus nama Bapak kita, karena disebut binnya, ambil Qasim bin Tongkot. Ya, bapaknya kagak ngaji, bapaknya kagak hadir, kagak ngaji, tapi berkah anak yang ngaji, orang tuanya disebut-sebut sama Allah. Ini barokahnya punya anak soleh. Ini yang hadir di malam, barokah nggak hadir di majlis yang mulia ini, orang tua kita plus dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Al-Qirtas disebutkan riwayat, salah satu dari 17 aurat yang termaktub dalam Ratib Al-Attas karya Al-Imam Sahibi Ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu ada kalimat lafaz basmalah diulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim diulang 3 kali. Kalau yang kami pelajari dari guru, lafaz basmalah ini oleh yang mimpin ratib ditalaki sama yang hadir. Jadi yang mimpin ratib baca bismillah, diikutin sama yang hadir sekali. Baca yang 2 kalinya, diikuti lagi kedua kalinya. Baca yang ketiga kalinya, diikut lagi ketiga kalinya. Apa ini maksudnya? Ada riwayat menyebutkan bahwa ketika seorang mu'allim membacakan lafaz bismillah lalu diikuti oleh muridnya, oleh santrinya sebanyak 3 kali, maka barokah bismillah si guru, si murid plus wali muridnya, maksudnya orang tua murid, wali murid, bukan waliullah, wali murid ya. Si gurunya, muridnya, orang tua muridnya, wala orang tuanya nggak hadir di majlis tersebut, tapi barokah anaknya diajari bismillah 3 kali oleh gurunya, dia ikutin, dia talaki gurunya, maka dikatakan dalam keterangan, diampunilah dosa guru, murid, dan orang tua muridnya. Nah, maka ini barokah betul punya anak soleh. Orang tua ini dapat keberuntungan. Itu baru baca bismillahnya doang. Gimana kalau baca ratib al-Attas itu? Gimana baca Asmaul Husna? Bagaimana dengan kajian-kajian seperti ini? Kalau barokah bismillah saja sudah dapat mengangkat derajat orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari niatkan. Yang belum niat dalam hatinya, niatin amal kebaikan yang kita lakukan malam hari ini. Ya Allah, saya hadiahkan pahalanya buatnya sama bapak saya. Ya, investasikan pahala kebaikan kita malam hari ini untuk mereka 2 orang yang paling berjasa dalam hidup kita, ibu dan bapak kita, agar supaya setiap pundi-pundi kebaikan kita pada malam hari ini pahalanya tersampaikan kepada mereka, khususan yang sudah tiada. Udah niatin belum? Udah. Yang belum, saya segera ngetin, bilang dalam hatinya, ya Allah, saya hadiahkan seluruh pahala kebaikan pada malam hari ini untuk bapak saya, sebutin namanya, untuk ibu saya, sebutin namanya. Pak, insya Allah ittifaq para ulama bahwa amal soleh, baik itu ibadah badaniyah, maliyah, qalbiyah, semua amal soleh itu sampai kepada mayit ya, tanpa ada perdebatan ulama. Insya Allah. Kalau waktunya habis, tolong bikin saya. Ya, jangan biar sudah gitu saja. Semua kok kalau yang berlebihan mah nggak bagus ya. Bener nggak? Yang pas-pas aja ya. Pokoknya kalau udah ada kata kelebihan juga nggak bagus ya. Ya. Hah? Tolong kasih bendera putih ya atau apa ya. Iya, iya. Baik, masya Allah. Ahbabana fillah rahimakumullah. Bil khusus Majlis Abuya Ramdhani LC, saya diamanahi oleh beliau untuk membaca kitab Al-Qirtas. Sejujurnya ini kitab Al-Qirtas nggak layak pisan kalau saya baca, karena ini kitab
kudunya dibaca sama mereka yang sudah mengalami pengalaman ruhaniyah yang tinggi. Buat mereka yang ruhaniyahnya udah matang, Pak. Kalau saya masih bocah, Pak, ibarat tunas ini, tunasnya belum muncul, baru ditanam di tanah, disiram juga baru sekali, belum muncul, maka sungguh terasa berat. Ya. Saya mendingan disuruh makan duren satu sendiri sama Buya, sama Buya. Gimana mau jero? Mendingan saya mesti Mudah-mudahan guru ini mendingan makan duren. Oh maksudnya Ustaz Ahen, Masya Allah, daripada disuruh baca kitab Al-Qirtas ini beneran tak? Mending disuruh makan durian sih Bang. Ya, tapi sami'na wa ata'na kepada Bunda Abuya yang mengamanahkan ini kepada kami. Jadi nawaitunya ini malil mudzakarah wal mutalaah aja ya. Kita mudzakarah, kita mutalaah satu kitab yang begitu sangat baik sekali. Khususnya bagi kita yang mengamalkan ratib al-Qirtas, maka sangat baik kalau membaca kitab Al-Qirtas ini, karena kitab Al-Qirtas ini isinya adalah penjelasan secara gamblang tentang fadilah, keutamaan, tata cara daripada pembaca ratib al-Qirtas berikut dengan berbagai macam keterangan-keterangan yang sangat baik sekali. Sebagai permulaan, kita manakiban dulu, manakib mengarang kitab Al-Qirtas, karena keterangan menyebutkan inna dzikras shalihin tanzilur rahmah. Sesungguhnya menyebut-nyebut nama orang soleh itu bakal menurunkan rahmat di tempat tersebut. Jadi kita nawaitunya kita sedikit mengenal pengarang kitab Al-Qirtas ini dalam rangka supaya mengundang-undang berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kitab Al-Qirtas ini dikarang oleh beliau yang tak lain dan tak bukan adalah langsung keturunan dari Sahibul Ratib. Ya. Beliau bernama Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Sahibul Ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Ba'alawi. Jadi Habib Ali ini pengarang Al-Qirtas, putra dari Habib Hasan, putra dari Habib Abdullah, putra dari Habib Husain. Habib Husain ini putra dari Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sendiri, beliau ini keturunan orang mulia. Beliau masih keturunannya Al-Waliyul A'zam Al-Khariqul A'adah, yang pertama kali dinisbatkan nama As-Saggaf kepada beliau, yakni Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf. Jadi kalau gaya orang Hadramaut, Saggaf kan koknya jadi go, tulisannya Sakok. Sakok itu ini Pak, dari kata sakut, atap sakun itu atap, lalu digunakan segat muntahal jumu, menggunakan wazan fa'alun, jadi sakof, jadi sakofun. Sakof artinya paling tinggi. Kalau atap di bawah apa di atas ya? Kalau atap ada di bawah apa di atas? Nah, penamaan sakof ini, segaf ini, kalau lidahnya orang Hadramaut segaf ya. Kalau lidah kita nih orang mana ini ya? Orang ujung aspal. Sakof yang artinya sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, beliau ini adalah seorang yang memang memiliki makom yang sangat tinggi di depan Allah. Selamat datang, abang yang rambutnya nggak pendek. Masya Allah, ahlan wa marhaban. Nah, Habib Umar sendiri nasabnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Habib Abdurrahman As-Saggaf. Habib Abdurrahman As-Saggaf terus sampai kepada Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, Al-Faqih Al-Muqaddam bin Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajiri Allah. Seterusnya sampai kepada Sayyidina Husain, ya, kepada Sayyidina Ali, ya, beliau putra dari Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini leluhurnya.
Nah, Imam Ali ini sendiri adalah cucu. Kalau habis cicit apa tuh? Kan kakek, bapak, anak, cucu, cicit. Habis cicit apa tuh? Cecek. Cecek macam gori. Jangkawareng kalau orang Sunda nyebutnya jangkawareng. Ya, jangkawareng. Semuanya. Orang Banten nyebutnya, orang Kulon nyebutnya jangkawareng. Ya, jadi di bawah cicit itu jangkawareng. Jadi pengarang Ratib Al-Atos ini, pengarang kitab Al-Fiqh ini jangkawareng gitu. Putra tina cicit putra dari cicitnya Sahibul Ratib Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Atos. Gitu. Ya. Beliau lahir di Hurayuto pada tanggal 12 Rabiul Tsani. Ya. Lahir pada malam Jumat tanggal 12 Rabiul Tsani, bertepatan tahunnya 1121 Hijriah. Kalau Masehinya tahun 1709. Sekarang tahun 2024. Beliau lahir tahun 1709. Wafatnya beliau umurnya tergolong muda. Wafatnya beliau itu usianya baru 51 tahun. Ya. Jadi pengarang Al-Fiqh ini wafat umur 51. Coba angkat tangan yang udah 50 tahun. Yang mana 50 tahun? Ini mah 17 Pak. Ya, alhamdulillah. Yang mana 50 kan? Nah, 50 tahun udah tampang-tampang segitu tuh. 50 tahun beliau udah wafat, tapi meninggalkan segudang prestasi. Ya, wafat pada usia 51 tahun, tepatnya tahun 1172 Masehi, kurang lebih 273 tahun yang lalu. Ya, beliau wafat kurang lebih 273 tahun yang lalu menurut Hijriah. Sedangkan menurut Masehi beliau wafat tahun 1758 Masehi, kurang lebih 266 tahun yang lalu. Jadi beliau udah wafat 273 tahun yang lalu, tapi kitabnya masih kita baca. Ini yang disebut dengan umur yang panjang, umur yang barokah. Buku udah dikarang 273 tahun yang lalu. Pengarangnya wafatnya, bukan dikarangnya, wafat pengarangnya 273 tahun yang lalu. Tapi bukunya masih dibaca, kitabnya masih dipelajari, barokahnya mungkin sampai hari kiamat ini kitab masih dibaca. Ini menunjukkan kalau amalan ikhlasnya karena Allah betul-betul, maka amalan tersebut bakal panjang umur, barokah. Nah, ini saya yakin insya Allah mudah-mudahan majlis Miftahul Qulub ini terus akan bertahan sampai hari kiamat. Amin. Masih pada ada kiamat ini. Ya. Ya, mungkin akan tergantikan oleh generasi berikutnya, gitu ya. Nah, salah satu keistimewaan beliau, dari kecil terbiasa beliau menghatamkan Quran di hadapan kakek buyut, karena beliau usia 3 tahun sudah ditinggal mati ayah. Ya, jadi Habib Ali ini usia 3 tahun, ayahandanya wafat, lalu diasuh oleh kakek dari bapaknya, Habib Husain bin Sahibul Ratib Umar Al-Atos. Jadi yang asuhnya itu uyutnya beliau. Ayahnya wafat, diasuh oleh uyutnya, kakek dan bapaknya, yaitu uyut. Nah, usia 3 tahun dia diasuh oleh uyutnya. Dari sejak kecil beliau punya kebiasaan menghatamkan Quran, sehingga di usia yang belum akil balik beliau sudah berhasil menghafal Al-Quran dalam waktu hanya 7 bulan saja. Dikatakan di sini, wa min ajabi amrihi annahu hafizal Qur'an al-azim fi muddati 7 asyhur. Salah satu keajaiban, keistimewaan pengarang Al-Qirtas ini, beliau berhasil menghafalkan Quran yang agung hanya dalam waktu 7 bulan. 7 bulan saja. Usia 10 tahun, saya ngapain Pak? Hah? Masih mengutin karet si main gundu ya. Beliau udah selesai, bukan bacanya tapi hatam hafalan. Nah,
dan seterusnya sebagaimana memang kebiasaan para ulama dahulu, usia kecil udah pada hafal Quran karena Quran ini merangsang kecerdasan akal. Itulah mengapa thariqah para ulama dahulu sebelum mempelajari yang lain mereka menghafal Quran. Karena terbukti secara klinis dan telah dibuktikan mujarrabat bahwa otak manusia sangat positif merangsang ayat-ayat Al-Quran. Sehingga jikalau dari usia ini anak-anak sudah diajari, ya, didorong untuk menghafal Al-Quran, maka rata-rata orang yang hafal Quran biasanya cerdas kan? Rata-rata. Ini kelihatan kan ini tampang-tampang cerdas kan? Saya yakin hafal 31 juz semua. Paling hebat nih. Oh 32 tuh Ustaz ayat. Nah ini sedikit tentang beliau ya. Sebelum kita lebih jauh mempelajari kitab Al-Kitab ini, sedikit saja mengenai profil tentang pengarang kitab ini. Ya, karena dengan mengenal sosok beliau kita akan lebih termotivasi untuk mempelajari kitab ini. Dan jelas beliau katakan bahwa pengarangan kitab ini itu dalam rangka khidmat kepada kakek buyutnya. Ya, karena Ratib Al-Atas ini masyhur dibaca banyak orang, tapi banyaknya mengeluh. Mengeluh dalam artian mereka belum mengerti dan paham tentang seluk-beluk inti daripada Ratib Al-Atas ini. Maka menjawab daripada kegundahan umat kala itu, maka pengarang kitab Al-Qirtas ini Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau akhirnya mengarang kitab Al-Qirtas dalam rangka khidmat kepada umat. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah kitab ini sampai ke kita. Alhamdulillah. Baik, sedikit itu sebagai profil pengarang kitab Al-Qirtas. Kita masuk kepada mukadimah kitab. Yang ada kitabnya silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Dimulakan dengan mengucap basmalah lalu sholawat. Pengarang kitab memulai kitabnya dengan lafaz bismillah dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, qala al-abdul hakir al-fakir ilallah. Telah berkata hamba yang hina dan yang sangat butuh kepada rahmat Allah. Ini tradisi ulama Pak, udah pinter bisa ngarang kitab, ulama besar tapi ngakunya orang hina. Ngakunya orang hina, orang fakir. Padahal beliau ini luar biasa keilmuannya, tapi ngakunya orang hina. Beliau orang mulia yang mengaku hina, tapi tidak sedikit zaman sekarang orang hina yang mengaku. Nah, kalau ulama tuh gitu tuh ya, mulia. Orang mulia biar kata dia ngaku hina nggak bakal hilang kemuliaannya. Orang yang namanya intan berlian Pak, walaupun nyebur ke got nggak bakal turun nilainya. Betul nggak Pak? Dan intan berlian walau kata nyebur di got nggak bakal hilang nilainya. Karena dia intan berlian, dimanapun dia berada, dia intan berlian. Tapi kalau batu koral walaupun dimasukin di kotak emas, ya, pas dilihat orang, ya, batu koral, kotaknya doang cakep, tetap batu koral walaupun kotaknya emas. Maka beliau walaupun mengaku dirinya hina, fakir, tapi masya Allah kemuliaan beliau tak sedikit pun berkurang. Beliau adalah Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Attas. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, Tuhannya, pengaturnya, yang menjadi tempat bergantungnya seluruh manusia. Ilah. Inilah mengapa orang Arab jahiliyah waktu itu protes ketika Nabi bilang la ilaha illallah. Karena buat orang Arab, ya, kata ilah itu artinya tempat bergantung, tempat meminta, tempat segala-galanya. Nah kalau dibilang la ilaha, tidak ada ilah, padahal ilah yang di sekeliling Ka'bah jumlahnya 360 berhala. Yang paling gede namanya Lata, Manna, dan Uzza. Lata, Manna, Uzza tadinya nama orang soleh Pak. Orang soleh, cuman
orang soleh ini dimonumenkan dalam bentuk patung. Awalnya mah tujuannya monumen peringatan awalnya, tapi seiring waktu generasi berganti, monumen peringatan orang soleh berubah menjadi berhala. Itulah mengapa dalam agama kita haram bikin patung orang hidup dari ujung kepala ke ujung kaki. Kenapa? Karena udah kejadian monumen patung orang soleh awalnya sebagai tubuh peringatan, lama-lama menjadi berhala yang disembah. Jadikan ya, ilahil min syarril waswasil khannas, dari keburukan bisikan khannas. Khannas ini salah satu cabang divisi iblis, ya, divisi iblis yang cerdiknya luar biasa, karena tempat atau kantor bekerjanya itu ada di aliran darah manusia. Kalau setan yang kalau kita lewat dia di pocong, gonderuwo, kolor hijau, kolor pink, ya, yang begitu Pak itu setan tingkatan rendah. Kalau di tentara itu tamtama. Tapi kalau sudah khannas nih, mainannya bukan lagi nakut-nakutin, bukan lagi tawa tengah malam, tapi dia yang bikin kita kalau ngaji nih, kata dia nih, jangan ngaji, belum makan orang capek, kerja dari pagi sampai sore, Allah juga malu, khannas, nggak kelihatan, tapi bisikannya nyata, udah jangan ngaji, hujan, udur ini, tuh khannas. Gak kelihatan, tapi Pak suaranya nyaring terdengar di hati kita. Khannas. Siapa dia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kerjaannya berbisik di hati manusia. Itu dia tuh. Jangan dibilang kayaknya ini ilham dari Allah nih. Wah. Aduh, masa ilham nyuruh kagak ngaji? Itu khannas kerjaannya. Ya. Minal jinnati wan nas, setan itu ternyata syaitan ini Pak, kata ulama, bisa dipahami sebagai sifat, kata sifat. Syaitan, setan ini dipahami oleh sebagian ulama sebagai kata sifat. Karena kata sifat, maka karakter setan ini bukan hanya dimiliki oleh bangsa jin, tapi juga dimiliki oleh bangsa manusia. Sehingga yang namanya setan ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Karena dia dipahami sebagai sifat. Berarti ada jin yang bersifat setan, ada orang yang bersifat setan. Yang bagaimana tuh orang kesetanan begitu? Bagaimana tuh? Mau berangkat ngaji, dia panggil temannya. Sini. Dia ngaji apa? Ngopi. Temenin gua ngopi. Gua ada duren loh. Duren lagi. Waduh itu padahal. Gua ada duren. Udah ini ngopi pahit sama dulu nih. Ya. Iya udah Allah gue maklum, silaturahim aja sini balik dah. Ini penampilannya sih, penampakannya sih orang, tapi dalamannya saya tetap begitu, karena perbuatannya merujuk kepada sifat setan itu sifat, maka orang yang mencegah orang lain berbuat baik berarti sifatnya seperti tadi kata Quran, minal jinnati alhamdulillahilladzi ta'ala min an tuhita bihil awhama wal afhama wal ahjas. Ini mukadimahnya luar biasa ini. Kalimat kalau wali ini kali apa ya, bikin mukadimah aja ribet banget gitu. Segala puji bagi Allah alladzi ta'ala, yang mana Allah itu maha luhur, min an tuhita bihi al awhama wal afhama wal ahjas. Ini bukan cuma sekedar mukadimah, tapi nilai sastra Arabnya tinggi. Ini mukadimah apa? Ujungnya sin semua, huruf sin semua. Ya. Ini dari struktur sastra bahasa Arab, nilai sastranya sangat tinggi. Bukan hanya nilai sentuhan tasawufnya saja, tapi nilai sentuhan sastra Arabnya tinggi. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana dengan sifat luhurnya itu tuhiyut bihil awhad, meliputi segala angan,
meliputi segala yang kita angankan itu adalah dari Allah. Wal afhama, dan segala pemahaman, wal ahjas, dan segala lintasan hati. Segala angan, pemahaman, lintasan hati, semuanya meliputi daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddasa an tudrikahul khamsul hawas. Wa taqaddasa, dan Allah itu maha suci dari pengetahuan 5 panca indera. Allah itu maha suci dari pengetahuan 5 panca indera kita. Apa dia?